Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue pengen bahas ya untuk sobat-sobat cemas. Ini kita masuk ke sesi cemas. Jadi ada sesi review suplemen, olahraga, dan kita balik lagi sekarang ke sesi pembahasan untuk cemas. Ya, jadi singkatnya gue pengen bahas ada loh 3 sifat atau sikap yang sebaiknya kalian hindari sebisa mungkin ketika kalian masih dalam kondisi gangguan kecemasan maupun sedang masa berobat atau pemulihan gangguan kecemasan ya. Oke, yang paling pertama ya, ini paling sering gue temuin dulu ketika gue masih sakit dan setelah sekarang sembuh, itu di forum-forum, bahkan di channel YouTube gue sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang kayak begini loh, kayak, Bang, gue boleh minta nomor WA-nya nggak? Bang, boleh gue DM nggak gitu? Itu sebenarnya nggak cuman gue aja sih, kalau lo coba main ke forum-forum seperti Kaskus, banyak kok gitu kok. Dan temen yang punya kelakuan seperti itu, termasuk gue juga dulu kayak gitu kok. Cuman bedanya kalau gue waktu itu pernah nge-DM orang, dan gue dapet nomor teleponnya, gue telepon, tapi yang sekali doang, ketika gue dengerin pengalamannya dia, oh oke, seperti itu, udah cukup. Cuman bagi teman-teman yang mau ngelakuin seperti itu ya, berharap dihubungi, curhat, seperti yang pernah gue bahas sebelumnya, konsultasikanlah kepada orang yang benar-benar paham dan mengerti. Kalau kalian eh, curhat atau diskusi pada sesama penderita, mungkin stres kalian bakal sedikit relief, bakal sedikit kayak, oh oke, gua mendingan nih habis cerita. And then what? Yang gue tahu tuh nggak ada solusinya. Karena kenapa? Posisi kalian sama, sesama penderita. Oke. Gimana kalau misalkan lu curhat pada seseorang yang sudah sembuh, survivor lah gitu lah, misalkan kayak gue. Balik lagi ya, umumnya orang-orang yang sembuh dari gangguan cemas, umumnya sih mereka nggak mau mengulang atau flashback lagi ya kalau ketika cerita pengalaman-pengalaman yang dulu gitu. Gue pun juga ngerasa, gue alhamdulillah banget udah keluar dari situasi seperti 4-5 tahun yang lalu. Tapi memang gue pengen berbagi aja. Nah, yang lainnya kan belum tentu ya. Itu kadang-kadang sebagian orang tuh yang udah sembuh gangguan cemas menganggap itu tuh kayak part of traumanya mereka gitu loh. Di titik terendah hidup mereka. Jadi mereka better, ayo udah deh gue sembuh, udah gue mulai di hidup gue lagi dari nol. Jadi nggak mau ngulas-ngulas yang dulu. Jadi better teman-teman kalau misalkan mau bertanya, cari orang yang benar-benar paham ya, itu antara psikolog sama psikiater. Bagi teman-teman yang sudah akut ya, sampai gejala psikosomatika parah, itu menurut gua nggak ada yang terbaik selain psikiater. Tapi kalau masih kayak gangguan cemas ya sekedar perasaan, belum sampai ke gejala fisik, kamu bisa ke psikolog atau orang-orang yang ngerti masalah ilmu psikologi. Terus ya, yang kedua, ini juga gue alamin dulu, yaitu suka browsing-browsing masalah penyakit. Yes, terutama kalau misalnya terkaitan penyakit lambung, penyakit jantung, dada lu sesak dikit, lambung lu naik sedikit, lu bakal browsing ciri-ciri sakit jantung, ciri-ciri sakit lambung, itu apa? Itu lebih banyak bikin takut diri lu sih. Karena yang ditanam di otak lo itu ketika lo ngerasain dan lo ngebaca di media, itu semacam terafirmasi. Ya, jadi kayak, oh gejalanya mirip nih. Nah, solusinya gimana? Ya ke dokter. Kalau lu ngerasa lambung lo yang naik, ya lu ke dokter misalkan dikasih obat lambung, terus lu jaga pola makan. Kalau misalkan nggak membaik juga, dirujuk ke internis, ya lu bisa cerita. Jadi intinya kalau misalkan di lambung itu ternyata secara medis itu normal-normal aja, tapi lu masih ada gangguan, obat itu positif psikosomatik. Ya. Begitu juga untuk yang sakit jantung. Jujur, gue selama 3 tahun atau 3 tahunan gue dari sejak sakit sampai gue masa pengobatan, memang sakit rasa kalau misalkan ada terkait dengan jantung tuh bikin gue parnonya setengah mati. Asal teman-teman tahu aja ya, ketika 2020, ketika COVID itu baru ada di Indonesia, itu gue nggak takut. Gue lebih overthinking ketika gue denger Ashraf meninggal. Ya iyalah, dia badannya bagus,
sehat, sering olahraga, cuman dia meninggal mendadak. Jujur, gue denger berita itu 3 hari men gue. Dada gue ikutan sesak juga. Gue bolak-balik ke dokter dan dokter cuma bilang, ya kita kan nggak tahu yang meninggal itu punya penyakit bawaan apa. Ya karena keluarganya juga kan nggak pernah terbuka. Tapi intinya yang gue sering, gara-gara gue sering bolak-balik ke dokter, jadi gue paham yang namanya beda penyakit jantung dan sesak dada, sakit dada itu apa. Kalau misalkan dada lu ngerasa sakit itu masih bisa lu tunjuk pakai jari, dan rasa nyerinya itu tuh nggak menjalar ke tangan, nggak tembus ke punggung, dan nggak nyampe ke dagu, dan lu juga nggak keringet dingin sampai kayak orang mandi. Itu insya Allah jauh lah dari namanya serangan jantung. Nah, kalau masih ragu juga, ya sudah, ke dokter cek EKG. EKG itu screening awal penyakit jantung. Kalau misalkan di EKG-nya normal, ya sudah, alhamdulillah. Intinya artinya teman-teman tuh sehat. Ya mungkin kadang-kadang ada tulisan sinus aritmia atau apa. Ya, itu bisa didiskusikan lagi ke dokter. Tapi sejauh yang gue alamin dulu gue ketika di periksa itu ada sinus aritmia, ya ujungnya kan bukan penyakit jantung. Ya, jadi untuk itu stop browsing-browsing, atau ketika mendengar ada siapa yang meninggal, terutama misalkan yang meninggal itu usia masih muda, better udah lu nggak perlu cari tahu dia meninggalnya kenapa. Kalaupun lu mau cari tahu ya, ya udah lu tanamin ke diri lo. Oke, gue nggak mau nasib gue sama kayak dia, karena itu gue harus hidup lebih sehat, lebih benar, makan teratur, olahraga juga rutin, dan pola istirahat juga benar. Dan yang terakhir, jauhi stres pikiran. Terus yang terakhir nomor 3. Nah, ini sebenarnya yang lumayan fatal nih. Nggak mau berobat, nggak punya tekad buat sembuh. Dan itu susah bos. Karena dari cemas itu, kalau lu kayak kehilangan harapan buat sembuh, itu bisa lari ke depresi dan ntar makin makin aur-auran. Nah, nggak mau berobat tuh kita gimana? Kadang-kadang ada banyak kan komen kan kayak, wah udah ke dokter, cuman obatnya nggak mau diminum. Terus masih ragu lah nih minum obat tuh bakal ketergantungan atau enggak. Ya, ini gue tekanin sekali lagi bahwa lu minum obat itu nggak bakal ketergantungan men. Ya obat itu cuma jembatan doang. Lo minum obat, berapa minggu kemudian badan lu kayak sedikit membaik, lu biasakan aktivitas lagi di luar sambil minum obat, berjalan, ntar juga obatnya bakal dikurangin dosisnya, dan ketika ntar udah dokter bilang stop, berhenti minum obat, ya udah lu bisa jalan hidup lu dengan normal lagi kok. Ya, udah mah gak mau minum obat, tapi ketika lagi konsul ke dokter, berdebat. Jangan kayak gitu. Ya, dokter kan juga manusia. Kalau terlalu banyak debat, pasiennya juga, dokter juga pasti bakal kesel dong. Ini gimana sih mau dibantu buat sembuh kok nggak mau. Jadi ketika dokter ngasih obat apa, udah minum aja. Kalau pas udah minum berapa hari sampai seminggu tidur badan nggak enak, konsultasi lagi, tinggal bilang aja, dok, ini saya udah minum obat yang dokter resepin, cuma kok ada efek sampingnya gini ya. Ntar dokter tuh bakal nge-review lagi, oh ntar ini obatnya kayak nggak cocok, diganti lagi. Ya. Jadi gue rekap ya, 3 yang sikap yang mesti kalian hindari sebisa mungkin ketika kalian masih cemas dan sedang masa berobat. Pertama, tadi apa ya pertama yo? Pertama, curhat ya terhadap orang yang kurang tepat. Jadi lu nyebar nomor WhatsApp lu, berharap lu di WhatsApp terus berharap malaikat tuh nolong lu, enggak men. Sakit kayak gini lu mesti berusaha sendiri. Tuhan itu cuma ngasih petunjuk doang, step-stepnya lu yang jalanin ya. Yang kedua, terlalu parno sama penyakit, lu browsing-browsing sendiri, padahal lu bukan dokter, jadi lu informasi dari A, B, C, lu telan, bahkan parahnya juga dari orang-orang awam, oh itu apa tuh sakit dada tuh, oh itu angin duduk, angin duduk. Pernah tuh ada ngomong ke gue gitu, angin duduk, ya gue tegur aja, hati mas kalau ngomong mas, karena bikin kita parno, ya. Itu terlalu parno sama penyakit. Lu ngerasa aneh-aneh, udah ke dokter aja konsultasi langsung. Dan yang tiga adalah lo kehilangan semangat buat berobat, atau misalkan lo sedang berobat lo malah ngeyel nggak mau minum obat, atau bahkan lo ngedebat itu dokter sendiri. Oke ya teman-teman, ini kita jelang bulan puasa,
Semoga puasa teman-teman dimudahkan. Tenang kok, gue dulu hampir 3 tahun gue ngejalanin puasa dengan gangguan cemas, semua normal-normal aja kok, nggak ada kenapa-napa, lambung nggak kenapa-napa. Justru bulan puasa itu ini tuh detox buat tubuh kita sama jiwa kita. Selama lu juga menghindarin hal-hal yang toksik ya di pikiran lu ya. Oke, sekian dari gua. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat silakan di dislike aja. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.